Oke, baik. Selamat sore. Kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke perhitungan mundur atau disebut dengan backward pass. Oke, jadi untuk perhitungan mundur di sini, ya, jadi kan dia dimulai dari simpul ke N ke simpul ke satu. Jadi dia berakhir dari simpul akhir ke simpul awal. Oke, jadi di sini LF ini dia bilang di sini adalah waktu terlambat atau waktu paling lambat simpul satu ini selesai. Oke, artinya di sini dia sama dengan awal atau waktu paling cepat simpul satu selesai. Oke, ini LF ini waktu paling lambat simpul satu selesai ya. Dan ini EF ini waktu paling cepat simpul satu selesai. Ini kan sama dengan nol. Tadi kan simpul satu itu kan sama dengan dia punya durasinya nol. Atau kita sebut dengan waktu waktu paling cepat simpul satu selesai atau waktu paling lambat simpul satu selesai. Oke. Jadi di sini dia aktivitasnya sama dengan ini mundur, hanya dia perlakuannya beda dari ke kanan ke kiri atau dari simpul akhir ke simpul pertama. Oke. Eh, Oke. Jadi untuk definisi dari hitungan mundur backward pass ini, proses perhitungan dimulai dari finish menuju start atau akhir ke awal. Untuk identifikasi saat paling lambat terjadi suatu kegiatan, ini suatu kegiatan LF. Dan waktu paling lambat terjadi suatu kegiatan LS. Oke. Artinya LF ini waktu paling lambat suatu kegiatan selesai. Dan LS ini waktu paling lambat ini kegiatan itu mulai. Oke. Jadi di sini untuk langkah awalnya itu kita tetapkan LSN atau ini waktu paling lambat ini kegiatan itu dimulai sama dengan waktu paling cepat kegiatan itu dimulai. Itu yang ke N, untuk simpul yang ke N. Oke, jadi LSN ini waktu paling lambat waktu paling lambat kegiatan itu selesai dan itu sama dengan EFN itu waktu paling cepat simpul ke N selesai. Nah, oke, jadi jadi untuk selanjutnya itu misalkan simpul PQ dan V itu terhubung langsung ke simpul I. Ini sama dan tadi saya gambar, hanya dia beda perlakuannya. Oke, misalkan ini terbalik, simpul I-nya ini simpul, sorry, maaf, gambarnya tetap sama seperti tadi. Ini simpul V, ini apa namanya? Oke, ini simpul V, ini simpul Q, ini simpul P. Jadi ini simpul I. Oke. Tadi kan kita mulai dari P, PQ sampai F itu menuju ke simpul Q. Sekarang kita dari I kita ini ke simpul awal yaitu simpul awal PQ dan V, simpul akhirnya J. Jadi ini dimulai dari akhir ke
awal. Oke. Jadi ini simpul P dan PQ sampai dengan V ini terhubung langsung ke simpul I melalui aktivitas masuk IP. Jadi dari I ke P aktivitasnya ini IQ dan IV. Nah, nah ini aktivitas atau durasinya, durasi waktunya. Dan waktu kejadian paling lambat dari simpul P, Q, dan V telah dihitung. Artinya ini LS-nya sudah diketahui. LS-nya sudah diketahui, artinya di sini LS sama dengan nilai nilai dari sorry, LS ini sama dengan EF. Hmm. EF. EF ini kan nilai nilai waktu paling cepat kegiatan selesai. Tadi dari kita hitung dari hitungan maju itu dari itu paling cepat kegiatan selesai itu EF. Nah, nilainya itu sama dengan waktu paling cepat waktu paling lambat kegiatan itu dimulai. Nah, ini LS ini. Oke. Jadi kalau misalkan nanti kalian hitung, misalkan kalian hitung nilai EF-nya itu jalur kritisnya sama dengan 20. Berarti sama dengan LS nilainya juga 20. Kita hitung mulai dari 20 mundur sampai ke titik sampai ke nilai ini LF-nya sama dengan pada saya lihat. Nah, kita hitung LF-nya itu sama dengan nol gitu. Nah, jadi oke. Jadi ini waktu EF yang tadi kita hitung, misalkan nilainya anggap saja 20, itu sama dengan nilai LS. Nah, jadi LS itu diketahui nilainya 20, kita akan mencari nilai LF itu harus sama dengan nol. LF yang untuk titik simpul pertama ini, untuk PQ ini harus sama dengan nol. Itu sama dengan EF, LF untuk simpul, nah, itu EF 1. EF 1 kan tadi kan sama dengan nol, berarti dia harus sama dengan LF untuk simpul yang ke satu yaitu nol. Gitu. Setelah itu di sini dapat ini, makanya dia punya modelnya untuk menyelesaikan hitungan mundur untuk mencari jalur kritisnya itu total durasinya itu sama dengan LFI, waktu paling lambat kegiatan itu selesai itu sama dengan minimum. Tadi kan maksimum untuk maju. Nah, ini kita cari nilai paling terkecil. Minimum dari LS, waktu paling lambat kegiatan itu mulai untuk P ini. Nah, dikurangi dengan durasi waktu IP. Nah, ini. Nah, begitu juga dengan untuk waktu paling lambat ini LS itu selesai itu. Nah, itu sama dengan dikurangi dengan durasi waktu IQ. Nah, begitu juga dengan IV, durasi. Nah, jadi tadi kan kita hitungan maju kan kita menggunakan simbol penjumlahan. Sekarang kita menggunakan simbol pengurangan. Untuk dari dikurang 20 dikurang kurang kurang terus sampai ke titik awal itu nol gitu. Jadi sama saja. Nah, nanti kita lihat contohnya. Oke. Oke. Nah, untuk perhitungan mundur itu tadi saya sudah jelaskan LF1 itu sama dengan waktu paling cepat kegiatan untuk simpul satu selesai yaitu nol. Nah, ini LF1 ini waktu paling lambat kegiatan itu selesai. Hmm, Oke. Jadi di sini ada ini suatu aktivitas itu dikatakan kritis itu dia harus memenuhi ada tiga aturan. Di sini LSI sama dengan EF1. Nah, begitu juga ini LFJ sama dengan EFJ. Nah, di sini LF
I dikurangi LSJ sama dengan EFI dikurangi ESC atau sama dengan durasi waktunya. Oke, nanti kita lihat contoh soal biar kalian bisa paham. Oke, jadi di sini ketiga aturan tadi itu kalau misalkan tidak memenuhi berarti disebut dengan ini non kritis. Jalur itu tidak kritis. Kalau dia memenuhi berarti jalur itu kritis. Kalau lintasan itu untuk aktivitas itu dia harus ini lintasannya tidak terputus. Kalau terputus itu yang kita sebutkan dengan dummy. Dummy itu nilainya sama dengan nol. Oke, ini contoh soalnya. Kalian coba catat. Misalkan di sini ada tabel aktivitas produksi. Di sini ada aktivitas A, B, C, D, E sampai H. Predesesor ini maksudnya aktivitas ini kayak mata kuliah persyarat begitu. Jadi untuk aktivitas C bisa dimulai, nah, aktivitas C bisa dimulai, berarti aktivitas A harus dahulu selesai begitu. Jadi aktivitas A ini s- harus selesai baru bisa dimulai dengan aktivitas C. Begitu juga D, E. E ini aktivitas C harus selesai baru bisa dilanjutkan aktivitas E. Dan juga dengan aktivitas E, F, G harus selesai baru bisa aktivitas H dimulai gitu. Oke, jadi dari tabel ini kita konversi ke dalam model jaringan. Model jaringan seperti ini. Ini saya jelaskan. Oke, untuk aktivitas A ini, A dan B ini merupakan predesesor atau aktivitas prasyarat begitu. Untuk aktivitas G, begitu juga aktivitas A, aktivitas prasyarat untuk aktivitas C dan D begitu. Seperti pada gambar yang tadi itu, A dan B ini merupakan predesesor. C dan D harus A dan A harus selesai baru bisa dimulaikan dan dimulai dengan aktivitas C dan D begitu. Ini agak keliru. Oke. Nah, jadi ini modal jaringan kita sudah peroleh. Nah, jadi untuk aktivitas A durasi waktunya 3 menit, anggap 3 menit, 3 hari atau 3 jam. Ya, ini anggap kalau proyek besar berarti harus aktivitasnya hari, minggu atau bulan. Aktivitas B 4 durasinya dan yang menjadi terminal node atau N itu adalah aktivitas A. Eh, ini simpul kode 7 ini merupakan ini N atau terminal node, terminal akhir dan terminal ini untuk startnya di sini simpul satu. Oke, dari gambar ini kita peroleh ini berdasarkan oke ini oke. Nah, ini seharusnya ini hitungan maju ya. Nah, ini saya salah tulis di atas. Oke, untuk hitungan maju kita diketahui bahwa EF1 ini untuk waktu tercepat simpul satu selesai ini sama dengan nol. Nah, ini. Nah, ini EF EF1 sama dengan nol. Oke. Oke, berikutnya di sini selanjutnya kalau kita oke, sudah diketahui bahwa F1 sama dengan nol. Oke. Jadi kita bisa mulai mulai dari simpul A, ini aktivitas A atau B dahulu terserah kalian mau mulai dari mana. Oke, anggap saja saya baru misalkan di sini anggap saja saya baru menggambar simpul satu saja ya. Dari tabel itu diperoleh bahwa ini aktivitas ini untuk perhitungan AOA ya. Sorry. Ini untuk perhitungan AOA. Jadi yang kita lihat itu busurnya. Kalau AON itu kita lihat AOA kita lihat busurnya, AON kita hitung notnya. Oke, oke. Jadi setelah awal kita sudah menulis simpul, menggambar simpul satu yaitu diketahui waktu tercepat kegiatan selesai itu
Untuk simpul satu adalah nol. Oke, sekarang kita peroleh bahwa ini kita hitung untuk untuk aktivitas A ini dengan durasi 3 menit. Di sini kita peroleh bahwa EF, oke. Untuk EF2-nya, kita lihat di sini. Waktu tercepat untuk simpul 2 selesai itu berarti itu sama dengan, jadi misalkan ini. Nah, EF2-nya itu kita peroleh dari, kalau dari rumusnya itu, ini aktivitas waktu paling tercepat aktivitas 2 bisa dimulai ditambah D. Nah, kita lihat durasi waktunya. Hmm. D2I. Oke. D, sorry, D2A ya. Ini rumusnya. Bisa, atau D21. Sorry. Ini kita hitung dalam, untuk durasi kita hitung dalam, untuk indeksnya simpel. D21. Oke. Berarti di sini ES2, waktu paling tercepat kegiatan 2 itu bisa dimulai itu di sini hitung bawah. Itu sama dengan, karena E, ES2 sama dengan EF, waktu tercepat kegiatan satu selesai itu sama dengan nol. Oke. Nah, jadi di sini nol ditambah durasi waktunya untuk A, D21 ini adalah 3. Maka diperoleh ini EF2 itu sama dengan 3. Oke. Begitu juga untuk begitu juga untuk EF EF4 ini sama dengan ES ES4 itu sama dengan EF1 ya, sama dengan nol. Itu ditambah ini D41, nah, itu sama dengan nol tambah 4. Itu sama dengan ini 4. Oke, sekarang sekarang coba kalian kerjakan 10 menit saja, ya. 10 menit saja kalian kerjakan untuk EF5 dengan EF4. Nah, oke, sekarang kalian kerjakan. Kalian kerjakan di apa? Kalian kerjakan di cakaran itu di kertas, nanti baru saya minta kalian jawab EF4 sama dengan EF4 dan EF5 itu sama dengan berapa. Oke. Coba kalian kerjakan 10 menit ya. Saya kasih waktu. Oke. Tadi langkah-langkahnya sama ya, secara rekursif dia mengulangi dari yang sebelumnya tapi angkanya berbeda. Oke. Sekarang coba kalian kerjakan 10 menit. Mulai sekarang ya.
Halo, sudah kan? Halo, ada yang sudah? Ada yang sudah kah? Halo, Delvi sudah? Maria Marcella, sudahkah? Antonia Antolan, Dominikus Bahan? Halo, Belum, Mbak. Belum. Ya, Pak. Belum. sudahkah? Oke, biar Belum, ini Pak. saya sambil jelaskan saja daripada waktu habis. Oke, jadi untuk EF4 ini sama, dia dimulai dari simpul 2. Jadi di sini ES4 sama dengan ES4, yaitu ES4 ini kan ES4 kan sama dengan EF2. Oke. Jadi di sini ES4 yaitu sama dengan 3. Nah, di sini EF4 sama dengan ES4 ditambah D42 sama dengan 3 tambah 5. Begitu juga dengan F5, ini diperoleh ES5 ditambah 6. Jadi ES, nah, dari 3 ditambah 6, 9. Oke, jadi oke. Sekarang kita menghitung EF6-nya. Nah, EF6 ini ada 3 simpul ya, yang mengarah ke 4, 5, oh ini seharusnya simpul 3 ya, sorry. Ini simpul 3. Ini simpul 3. EF3 ini. Oke, jadi ada simpul 45, simpul 3, 4, 5 mengarah ke simpul 6. Oke. Hmm. Oke. Jadi untuk perhitungan F6-nya ini kita harus menggunakan rumus tadi. Max. Oke. EF4, koma, EF5, koma, EF3, kurung karawang. Oke. Jadi di sini kita pilih yang maksimumnya berapa? Dari EF4, EF5, dan EF3. Oke, yang paling tinggi berapa? Halo. EF5, Pak. Oh, EF5. Oke, 9. Berarti ini EF4 ini kan ditambah 7. Oke. Ditambah, berarti 8 ditambah 7, ini 15. Ini untuk EF5, 9 ditambah 8, ini 17. Oke, terus untuk F3, 4 ditambah 9, 13. Jadi di sini ada nilai ini 15, 17, dan 13. Jadi kita pilih max, yang paling tertinggi F6 adalah 17. Oke. Setelah sudah diperoleh F6, 17, sekarang kita lanjut menghitung sampai ke simpul 7. Berarti EF7 itu sama perhitungan yang tadi, E- ES7 ditambah D76. Oke, ini diperoleh ini 17 ditambah 3, 20. Oke, jadi untuk nilai F7 sama 20 ini artinya berarti total durasinya itu 20. Jadi jalur kritis yang kita gunakan itu adalah, jalur kritisnya adalah ini saat A, D, F, dan H. Nah, itu merupakan jalur kritisnya dengan total durasi 20. Oke, sekarang itu untuk langkah maju. Nah, sekarang kita menghitung untuk langkah mundurnya. Untuk langkah mundurnya kita lihat.
Oke, ini oke. Langkah mundurnya diperoleh di sini diketahui bahwa LF EF7 itu atau waktu tercepat kegiatan itu selesai untuk simpul 7 itu adalah 20 dan waktu paling lambat waktu paling lambat kegiatan itu dimulai itu 20. Oke. Nah, jadi itu kita mulai dari nilai dari simpul ke-7 yaitu 20 karena hitungan mundur dari kanan ke kiri, maka kita hitung ya. Oke. Tadi kan untuk rumusnya kan dia menggunakan min ya. Kalau maju itu max. Oke, sekarang kita mulai dari 7. Oke. Untuk ini saja. Oke. Ya, untuk EF 7 itu sama dengan 20. Itu sama, sama dengan LF. Oke. Waktu paling lambat kegiatan itu bisa dimulai. Oke, jadi LF ini juga sama dengan 20. Sekarang kita untuk menghitung hitungan mundur itu, kita mulai dari akhir ke awal. Oke, sekarang kita mulai. Oke, jadi untuk tadi kan untuk ini untuk LF itu tadi sama dengan 20. Oke, sekarang kita hitung untuk LF7 itu sama dengan 20. Sekarang LF6. LF6 itu sama dengan LS6. Waktu paling cepat, waktu paling lambat kegiatan simpul 6 ini selesai itu ditambah durasi D67. Durasi atau kegiatan aktivitas H ini. Nah, itu sama dengan di sini 20, sorry, ini kurang ya, bukan tambah, minta maaf. Ini kurang, karena mundur. 20 kurang 3 sama dengan 17. Oke, berarti kita peroleh di sini untuk saya kasih tanda saja 17 tadi yang 17 ini 20. Tadi ini tadi untuk simpul 4 berapa ya? 8 15. Saya lupa tulis tadi. Ini 17 8 tambah 7. 8 ini 9 ini di bawah ini 4 ini 3 ini 0. Oke, sekarang untuk LF6 ini kita peroleh ini 17. Sekarang kita hitung LF4. LF4 ini sama dengan LS6. Nah, ini LS7. LS6 dikurangi dengan D46. Oke, ini diperoleh 17 dikurangi dengan 7. 17 dikurangi dengan 7 sama dengan 10 ya. Oke, ini 10. Oke. Sekarang untuk LF5 ini sama dengan LS6 dikurangi D56. Ini sama dengan 17 dikurangi 8 sama dengan 9. Oke.
Berarti kita sudah peroleh ini 17. Berarti selisihnya nol. Berarti ini kritis. Ini juga selisihnya 9,9 nol. Berarti ini jalur kritis. Ini selisihnya 2. Berarti bukan jalur kritis. Nah, terus kita hitung ini lagi untuk LF. Ini 3 ya. Sorry, minta maaf. Ini 3. LF 3 sama dengan LS 6 dikurangi D 36. Ini sama dengan 17 kurang 9 sama dengan 17 kurang 9 sama dengan 8. Oke, berarti selisih 8 dan 4, 4. Berarti ini bukan jalur kritis. Nah, ini juga simpul 4 juga bukan mengarah ke jalur kritis. Berarti jalur kritis ini masuk di simpul 5, yaitu karena selisih antara LF 5 sama dengan LF 5 sama dengan EF 5 gitu. Oke, sekarang ini ada cabang, jadi kita mesti menghitung yang menggunakan rumus tadi, yang menggunakan min. Oke, sekarang untuk, sorry, LF2 itu sama dengan min kurung kurawal. Oh, terus di sini kita lihat mana paling terkecil. LF, sorry, LS4 dikurangi D24, koma LS5 dikurangi D25. Kurung. Nah, di antara LS4 kurang, yaitu 10 kurang 5 sama dengan 5, koma 9 kurang 6 sama dengan 3. Oke, ya, 9 kurang, sorry, minta maaf, 9,6 sama dengan 3. Oke, jadi kita pilih nilai minnya, itu LF2 itu paling terkecil adalah 3. Berarti LF2 itu sama dengan 3. Karena selisihnya 0, maka ini merupakan jalur kritis. Oke. Terus sekarang kita hitung untuk LF1. Ini ada dua cabang, berarti ada dua antara simpul 2 dan simpul 3. Berarti kita hitung ulang LF1 sama dengan, kita lihat min yang paling minim, min kurung kurawal. Kita langsung saja untuk LS2-nya itu sama dengan 3 dikurangi 3 jadi 0, koma LS3 ini dikurangi 4 jadi, yaitu LS3 9 dikurangi 4 5. Jadi yang paling terkecil antara 0 dan 5 yang sudah pasti 0. Oke, berarti LF1 sama dengan 0, EF1 sama dengan 0. Berarti terbukti, kita lihat pembuktiannya. Oke, oke. Untuk langkah mundur, langkah maju, langkah mundur mana? Langkah mundur. Oke, terbukti bahwa ini kalian bisa lihat di sini LF1 sama dengan EF1. Ini waktu paling lambat kegiatan simpul 1 dimulai sama dengan waktu paling cepat simpul 1 selesai, itu 0. Berarti ini merupakan ini titik kritisnya. Oke, saya kembali tadi. Oke, ini. Untuk untuk aturan 1, 2, dan 3 nanti akan memenuhi jalur kritisnya. Jadi sudah pasti, jadi di sini jalur kritisnya adalah untuk langkah mundur ini. Dari simpul 7 ke simpul 6, ke simpul 5, ke simpul 2, dan ke simpul 1. Oke, jadi ini total total durasi waktu itu adalah 20. Untuk dengan jalur kritisnya 1, 2, 5, 6, dan 7. Oke. Itu untuk penjelasan tentang
CPM. Nah, bagaimana dengan PERT? PERT itu yang tadi, yang awal tadi kita jelaskan dengan CPM, dia agak berbeda dengan ini metode PERT ini. Nah, jadi PERT ini yang dimaksud itu ini evaluasi proyek dan ini tinjau teknik. Jadi kira-kira di sini durasi untuk CPM tadi itu kan, CPM kan waktunya kan sudah diketahui. Namun untuk PERT ini waktunya tuh kita belum tahu untuk setiap tahapan. Artinya waktu pastinya belum diketahui. Makanya ini banyak digunakan di aktivitas proyek kayak pembangunan rumah, gedung, jalan. Nah, ini sangat banyak diaplikasikan ke masalah-masalah tersebut. Oke, jadi untuk CPM ini, untuk PERT ini, dia berorientasi pada event oriented. Oke, kalau untuk CPM, dia berorientasi pada aktivitasnya. Kalau ini PERT itu pada kejadian. Oke. Jadi itu perbedaannya. Terus kita lanjut. Nah ini untuk diagram atau jaringan ini. Nah, jadi ini ada kegiatan yang menjadi simpul akhir adalah ini simpul 4 dan menjadi simpul awal adalah simpul 1. Oke. Nah, jadi untuk kegiatan dalam PERT ini bersifat probabilistik atau ini probabilitas atau peluang. Jadi kita belum pasti kira-kira waktu dari 0 sampai 1 itu dia presentasinya berapa. Kalau misalkan mendekati 0 berarti probabilitas peluangnya kecil. Jadi untuk proyek tersebut kegiatannya bisa ini tidak pasti, artinya tidak dapat selesai tepat waktu gitu. Oke. Jadi untuk PERT ini waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kejadian dalam PERT tidak dapat ditentukan secara pasti. Jadi itu waktunya masih di perkiraan, masih kayak dalam estimasi begitu. Sehingga tidak dapat diprediksi dengan tepat. Nah, itu yang berkaitan dengan PERT. Contoh PERT itu, misalkan seorang kontraktor bertanya, berapa lama membangun rumah seorang ini pemilik yang mau bangun rumahnya itu bertanya pada kontraktor, kira-kira berapa lama untuk membangun rumah. Nah, di sini kontraktor menjawab kira-kira berkisar waktu 5 sampai 6 bulan. Nah, itu belum pasti apakah 5 bulan lebih atau 6 bulan lebih atau kurang dari 6 bulan gitu. Nah, begitu juga berkaitan dengan lamanya waktu perjalanan. Itu berkaitan dengan PERT. Di sini ada 3 taksiran waktu untuk menggambarkan ketidakpastian durasi suatu kegiatan. Nah, ini dasarnya dari sini. Anda mesti patokan dari sini. Taksiran awal optimis, waktu tercepat yang mungkin diperlukan jika semua berjalan lancar. Taksiran paling mungkin, waktu yang paling realistik atau umum terjadi dalam kondisi normal. Dan juga yang terakhir itu pesimis. Artinya kita bisa memperkirakan kalau kita bangun rumah di dalam kondisi hujan kan belum pasti. Pastinya ini ada banyak hambatan sehingga ini waktu yang kita harapkan itu ini mungkin bahkan lebih lama dari waktu yang kita harapkan sehingga pembangunan itu belum tidak ini selesai tepat waktu. Nah, ini yang berkaitan taksiran pesimis. B. Kalau A itu kita optimis. Kalau misalkan cuacanya bagus dalam pembangunan jalan, kira-kira harapan kita dalam 1 kilometer 2 kilometer itu selesai hari ini ya. Kalau taksirannya optimis, pasti ini proyek tersebut bisa selesaikan jalan tersebut dalam waktu ini sepanjang 2 kilometer gitu. Nah, ini ada 3 taksiran. Nah, jadi kita mesti pahami ini. Nah, ini berkaitan dengan ini kurva dalam distribusi beta. Nah, ini kalian bisa pahami, ini ada di dalam distribusi beta itu termuat ini, 3 taksiran ini yang menjadi dasar dalam Project Evaluation and Review Teknik, yaitu PERT. Di sini ini ada satu parameter, mu, adalah nilai rata-rata waktu kegiatan ini W untuk IJ, dan ini sigma ini atau varians ini sebagai deviasi standar. Maka ini di sini ada rumusnya, mu sama dengan taksiran optimis ditambah 4 kali taksiran, nah ini yang paling mungkin
ditambah taksiran pesimis dibagi 6. Nah, ini sudah tetapkan 6-nya untuk pada distribusi beta seperti ini. Oke, begitu juga dengan untuk variansnya itu, nah, sigma ini sama dengan B kurang A plus per 6. Oke, lanjut. Ini gambarnya kurang jelas. Oke, di sini ternyata mu dan sigma itu adalah harga rata-rata min dan deviasi baku dari distribusi beta seperti terlihat pada gambar 8, 9, dan 10. Oke, untuk gambar 8 ini distribusi condong ke kanan. Nah, di sini ternyata mu-nya tuh lebih kecil dari M. M tadi kan wak- kita lihat di sini M adalah taksiran paling mungkin, waktu yang paling realistik atau umum terjadi dalam kondisi normal. Oke. Artinya di sini mu lebih kecil daripada M. Artinya waktu waktu rata-rata lebih lebih kecil dari waktu yang paling mungkin. Oke. Jadi di sini hal ini bisa terjadi jika kemungkinan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat lebih tinggi. Oke, ini lebih bagus. Kalau untuk kalau mu sama dengan M artinya rata-rata sama dengan waktu paling mungkin. Ini adalah kasus ideal di mana estimasi realistis sangat seimbang antara optimis dan pesimis. Oke, selanjutnya. Oke, di sini mu lebih besar dengan M, artinya waktu rata lebih besar dari waktu yang paling mungkin, menunjukkan bahwa kemungkinan penundaan lebih tinggi. Artinya kalau misalkan rata-rata waktu lebih tinggi daripada ini taksiran yang paling mungkin, itu bisa ada penundaan lebih lama. Oke, di sini contohnya, misalkan A 4 hari, M 5 hari, dan B 10 hari. Di sini diperoleh mu-nya adalah 5,67 hari dan variansnya itu 1 hari. Nah, di sini deviasi standarnya itu 1 hari. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada hubungan antara tiga taksiran waktu di atas. Oke, di sini kalian bisa lihat gambar. Misalkan nanti saya kirim file ini PPT-nya. Oke, ini kita langsung misalkan terdapat diagram jaringan kerja sederhana. Nah, ini jaringan sederhana. Ini dari ini ini ada dua busur dan tiga simpul, simpul satu, dua, dan tiga dan busur A, B. Oke, ternyata di sini ini diperoleh ini sudah waktu rata-ratanya itu. Kalau waktu tabelnya itu, kalau misalkan ini waktu dalam tabel itu dilihat ada A-nya berapa untuk kegiatan A, B-nya berapa, dan ini M-nya berapa. Tapi ini sudah dirata-ratakan. Untuk mu A, kegiatan A itu 15 dan variansinya itu 3, dan untuk B rata-ratanya 20 dan variansinya 4. Oke, di sini diperoleh total varians untuk ini kegiatan dari simpul satu ke simpul 3 itu adalah 35 dan varians totalnya itu adalah 5. Oke, berarti secara umum dapat dinyatakan bahwa bila terdapat kegiatan, artinya ada kegiatan sampai ke N, maka ini di sini terdapat fungsi atau rumus general nih. MT sigma untuk sigma penjumlahan untuk kegiatan A dikira sampai untuk berapa simpul atau sampai ke N kegiatan. Begitu juga varian sampai ke N kegiatan. Oke. Contoh soalnya, misalkan di sini ada diagram. Oke, diagram jaringannya. Di sini ada 4 simpul dengan busurnya ada 5 simpul, busur A, B, C, dan E dengan waktu mu dan ini mu dan variansnya berbeda-beda. Ini ada untuk busur A 4, mu-nya 4, variansnya 12, dan busur B sampai dengan busur E. Oke. Jadi dikonversi ke dalam suatu tabel, diperoleh kegiatan A sampai E, kegiatan A deviasi standarnya 4, waktu rata-ratanya 12. Oke. Ini di sini diperoleh total waktu dari A sampai ke E itu kegiatan dari A simpul ini
simpul satu melewati kegiatan, melewati aktivitas A sampai ke aktivitas E itu adalah 42 hari. Dengan deviasi standar totalnya itu 9 hari. Di sini pertanyaan begini, berapa ini apakah seluruh proyek itu dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari? Di sini mu-nya 42 hari. Oke. Kira-kira bisa selesai tidak dalam 60 hari? Oke, kita masuk ke penjelasannya. Oke, di sini mu-nya diketahui 42 dan deviasi standarnya 9 dan rata-rata di sini ditanya apakah bisa diselesaikan dalam 60 hari, yaitu X barnya 60, maka ini ada rumus Z ini. Nah, ini dari ini tabel distribusi tabel Z hitung. Nanti kita kaitkan dengan tabel distribusi normal. Kalian pasti sudah lihat. Oke. Di sini Z-nya sama dengan X bar kurang mu, parameter mu, per deviasi standar. Nah, diperoleh 60 kurang 42, 18 dibagi 9 sama dengan 2. Oke, misalkan sekarang saya lihat Z-nya sama dengan 2. Oke, saya lihat di tabel distribusinya. Kalian bisa lihat ke tabelnya? Halo? Bisa lihat ke tabelnya? Bisa, Pak. Oke, kita pilih. Lihat, di sini Z-nya karena 2, 2,00, maka kita pilih nilai di depan komanya itu sama dengan 2. Nah, ini 2. Karena tidak ada nilai di belakang koma, maka kita pilih kolom pertama. 2, 0. Oke, jadi di sini diperoleh untuk Z hitungnya itu adalah 0,9772. Oke, oke, diperoleh Z-nya. Oke, jadi ini saya jelaskan untuk kurva ini yang daerah sini. Ini peluang ini peluang sebesar untuk proyek itu bisa diselesaikan dalam 60 hari adalah sebesar 0, atau 97% peluang untuk dapat diselesaikan proyek tersebut. Oke, ini penjelasannya di sini. Oke, dalam daftar distribusi normal atau Z tabel itu untuk Z hitung sama dengan 2 terdapat luas wilayah kurva untuk X besar 0 adalah ini 0,0288. Artinya X bar besar 0 artinya waktu yang diperoleh untuk menyelesaikan proyek tersebut itu keseluruhannya itu lebih besar 60. Artinya ada berarti waktu tidak tepat waktu atau ini tidak lebih cepat atau ada penundaan. Oke. Nah, untuk kurva normal dan untuk X bar kecil sama dengan 60, kan estimasinya kan perkiraan 60 hari. Nah, ternyata di situ dia lebih kecil sama dengan 60. Nah, itu peluang proyek tersebut dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 60 hari itu adalah 97% atau 0,9772 gitu. Nah, dengan kata lain peluang waktu proyek tersebut dapat diselesaikan dalam 60 hari. Kurung 60 hari ya, dengan persentase 97,72% ini atau lebih besar lewat dari 60 hari itu yaitu peluang untuk gagal atau peluang untuk tunda itu 0,2%. Nah, artinya apa? Artinya proyek tersebut pasti selesai dalam 60 hari gitu. Maksudnya begitu. Oke. Ada pertanyaan kan? Halo? Ada pertanyaan? Atau tidak ada pertanyaan? Halo? Atau pas? Pas, Pak. Pas. Oke. Oke, kalau begitu selesai sudah kita materi tentang CPM Board. Jadi kalian nanti baca-baca, saya akan kirim filenya, PPT-nya. Nanti kalian Ya, coba Pak. ya kerja soal-soal yang lain. Iya, Pak. Oke, ya, kalau nanti UAS nanti soal pakai soal lebih rumit nanti. Oke, oke, mungkin dari saya cukup karena tidak ada pertanyaan. Kita akhiri sesi ini. Oke, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Kita foto bersama dulu, foto bersama dulu, aktifkan video. Selamat Kita sore, foto Pak. bersama.
Aktifkan video, kita foto bersama dulu, ayo. Siap, Pak. Untuk pelaporan, ayo aktifkan videonya, kita foto bersama. Usahakan kalian sudah cuci muka. Oke, ayo aktifkan video dulu. Yang lain, ayo. Siap, Pak. Dominikus, aktifkan Siap, Pak. video. Siap, Pak. Oke, aktifkan videonya. Dominikus belum tuh. Ini ternyata engkau Nah, Dominikus. Muka yang kena cahaya. Antonia Antolan. Kasih aktif video dulu. Antonia. Nifa Maria aktifkan. Amelia Anita. Hadir, Pak. Oke, ini ada Dominikus Bahan. Oke, saya Pak. Abang. Saya foto satu, mulai satu. Oke, saya foto mulai satu, dua, tiga.